快走！ 你在一旁观察他的破绽，找机会下手。清风剑诀第3式，萤火拳，破灭之剑。这是 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua Sword of Ten. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di Gua Angker. Di sana diperlihatkan Lintian yang mencoba menolong Senior Su dari tangan monster yang menculiknya. Awalnya Lintian dan seniornya berhasil meloloskan diri hingga sampai di tepi gua. Namun si monster sangatlah cepat membuat akhirnya Lintian dan Senior Su terkepung. Jadinya pada saat ini tak ada pilihan lain selain melawannya untuk melakukan pertarungan. Lintian bergerak berlari ke dalam gua. Ia meminta sang senior untuk mengambil kesempatan dikala nanti dia akan memancingnya. Lintian mengeluarkan pedang hitamnya dan bersiap untuk melawannya. Jelas saja sang senior menjadi khawatir, tapi dirinya tak bisa apa-apa dan akhirnya pertarungan pun dilakukan. Serangan pertama Lintian dimaksudkan untuk membuat sebuah celah pada seniornya. Dia meminta agar Senior Su segera pergi dari gua ini. Serangan demi serangan terus Lintian lancarkan, sampai akhirnya ia memutuskan mengeluarkan teknik pedangnya yang telah ia pelajari. Di mana Lintian mempraktekkan teknik pedang badai angin. Meskipun dari namanya nampak sedikit menakutkan ya, tapi nyatanya serangan tebasan Lintian itu tak mampu membuat si monster kewalahan. Yang ada si monster malahan mampu menahan serangan Lintian dengan tubuhnya. Jadinya Lintian yang melihat itu dia menjadi kaget bukan main. Ternyata kekuatan fisik si monster sangatlah kuat. Membuat Lintian pun kembali mengeluarkan teknik pedang yang lain. Yaitu teknik tingkat pertama seni pedang, yaitu pedang kehancuran. Lagi-lagi kembali teknik tersebut masihlah belum mempan untuk mengalahkan si monster. Lintian kemudian melanjutkan penyerangannya dengan teknik pedang yang lain, yaitu bentuk kedua dari seni pedangnya yang dinamakan teknik pedang petir. Bisa dilihat teknik ini berbeda dengan kedua teknik yang tadi dipraktekkan, yang mana kekuatan dari bentuk kedua dari teknik pedangnya itu berfokus pada kecepatan sebuah tebasan yang akan dilancarkan. Seperti namanya, teknik ini memiliki kecepatan bagaikan hantaran petir. Tapi meski begitu masih saja si monster terlihat santuy, seakan dia tidak merasakan serangan pedang dari Lintian. Sontak itu semua membuat Lintian menjadi terkejut. Bagaimana bisa monster ini memiliki kekuatan fisik yang menakutkan? Di mana semua serangannya ternyata tak mampu untuk sekedar menyentuhnya. Di sela pertarungan Lintian dengan si monster, Senior Su yang sudah sampai di ujung gua, ia tiba-tiba menjadi khawatir kepada Lintian. Alhasil sang senior pun memilih untuk kembali ke dalam gua untuk membantu Lintian. Di dalam gua pertarungan masih berlanjut, yang mana si monster kali ini sudah sangat murka karena dari tadi terus diserang Lintian. Dan sekarang ia memilih bergerak menyerang Lintian dengan teknik cakar monster. Melihat itu sang monster tentu saja tidak tinggal diam, ia kemudian bergerak mencoba menghentikan serangan itu dengan menusuknya. Dan ternyata serangan itu mampu membuat si monster kewalahan dan memilih mundur beberapa langkah.
Sang senior mengungkapkan kalau dia akan membantu Lintian untuk membasmi monster ini. Tak hanya itu, ia juga mengatakan ingin melawan si monster untuk membuat sebuah kesempatan bagi Lintian agar dia bisa mencari tahu titik kelemahan si monster. Segera setelah itu sang senior pun langsung bergerak melawan si monster muka merah. Tebasan demi tebasan terus dilancarkan. Meskipun serangan senior Su tidak ada yang mampu melukainya, tapi setidaknya hal itu membuat Lintian akhirnya perlahan memahami kelemahannya. Di sana sang senior sudah lagi tak tahan akan serangan dari si monster, membuat pedangnya terpental dan si monster siap mengakhirinya. Beruntung Lintian langsung bergerak menyelamatkannya dengan menahan serangan itu menggunakan pedang hitamnya. Jadinya karena seperti itu Lintian pun menyuruh seniornya untuk diam saja dan tidak membantunya. Lintian mengatakan bahwa dia akan melawan monster ini sendirian. Jelas saja senior Su menolaknya karena dia merasa khawatir dengan Lintian yang pasti akan kalah dengan si monster. Tapi perasaan itu seketika berubah menjadi keyakinan guys, dikala Lintian mengatakan bahwa dia telah memiliki sebuah cara untuk bisa membantainya. Senior Su perlahan mundur dan Lintian juga mulai bersiap untuk melancarkan sebuah serangan. Begitupun dengan si monster, dirinya yang sudah murka kemudian seketika bergerak untuk melakukan serangan kepada Lintian. Dan akhirnya teknik yang ditunggu-tunggu yang merupakan teknik terkuat Lintian akhirnya ia keluarkan juga. Di mana diketahui teknik ini adalah bentuk ketiga dari seni pedangnya. Bisa dilihat serangan ini tidak berfokus pada teknik seni pedang saja, melainkan gabungan antara teknik tinju dengan teknik pedang. Akhirnya setelah Lintian terus memukul dan menebasnya, si monster auto tewas dengan ditandai munculnya sebuah inti monster. Kejadian semacam ini membuat seniornya tidak dapat berkata-kata lagi. Ia sangatlah terkesima dengan kekuatan Lintian yang sudah di luar nalar. Sang senior menanyakan tentang bagaimana cara Lintian mengalahkannya. Tapi Lintian tidak menjawabnya dan menyuruh seniornya untuk menebaknya saja. Kemudian Lintian mengambil inti monster tersebut. Namun entah kenapa tubuhnya menjadi pusing karena memang dauki di tubuhnya sudah habis. Membuat ia pun terjatuh dan akhirnya pingsan. Tapi waktu istirahat Lintian tidaklah lama. Di sana ia kembali bangkit dan langsung terkejut dikala melihat adanya kumpulan inti monster di gua ini. Awalnya keduanya masih kebingungan dengan pemandangan yang dilihatnya. Tapi pada akhirnya mereka pun sadar, yakni setelah mengeceknya yang ternyata ini adalah kumpulan inti monster. Senior Su penasaran mengenai kenapa si monster muka merah kok mengumpulkan banyak inti monster. Lintian mengira si monster selalu melakukan pembegalan pada para murid di gunung ini. Tapi senior Su menyangkalnya karena inti monster di tempat ini sangatlah banyak yang tidak mungkin si monster muka merah ini melakukan pembantaian pada semua murid. Pada akhirnya pertanyaan itu tidak lagi dipedulikan oleh Lintian dan juga senior Su. Karena dengan banyaknya inti monster yang akan mereka bawa, maka itu sudahlah cukup membuat mereka berdua menjadi yang pertama di kompetisi ini. Singkat cerita, Lintian dan senior Su kemudian keluar dari gua tersebut. Tapi di perjalanan mereka lagi-lagi bertemu dengan monster ular. Jadinya Lintian pun memilih untuk meladeninya dan terjadilah sebuah pertarungan. Dan ternyata dengan kekuatan Lintian yang sudah di luar nalar, ia tak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk membantainya. Di mana Lintian hanya perlu menusuknya dan hasilnya si ular pun tewas seketika. Jelas saja mayat si ular pun kemudian berubah menjadi inti monster yang dengan itulah menambah perolehan inti monster yang didapatkan Lintian dan seniornya. Dikarenakan waktu sudah mendekati akhir kompetisinya, jadinya Lintian memutuskan untuk menyerahkan perolehan inti monsternya,
yakni pada panitia kompetisi. Lintian mengajak senior Su untuk kembali ke akademi. Sang senior sangatlah senang karena dengan perolehan inti monster yang ada di tangannya, maka sudah pasti akan cukup untuk membuat mereka menjadi juara. 走吧。 Lagi-lagi kembali di saat mereka sudah sampai tepat di gerbang akademi. Tiba-tiba seorang praktisi muncul menghadang mereka lagi. 原来周兄也在啊。 Dan tentu saja itu adalah senior Zhou yang menyukai senior Su. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke sini yaitu ingin mengajak senior Su untuk berburu monster bersama dirinya. Tapi jelas senior Su menolaknya, bahkan ia meminta senior Zhou untuk tidak memanggil namanya. Karena ia sendiri tidak sudi untuk akrab dan berteman dengan dirinya. Mendengar itu masih saja senior Zhou ini terus mendekati senior Su sampai akhirnya Lintian kemudian maju dan menghentikannya. Membuat senior Zhou ini merasa sangatlah kesal karena selain ditolak senior Su, dia juga melihat kalau Lintian berani merebut senior Su dari dirinya. Alhasil dia pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan sebuah serangan. Kemudian Lintian pun berbalik dan menanyakan siapa yang telah menyerangnya. Dengan sombongnya praktisi ini mengaku kalau dialah yang telah menyerangnya. Karena seperti itu Lintian tidak lagi bersikap basa-basi. Dia langsung memukulnya hingga terpental. Sontak saja senior Zhou tak terima mengenai Lintian yang telah melukai anak buahnya. Dia langsung bersiap menyerang Lintian dan pertarungan pun dimulai. Tapi entah kenapa pertarungan tidak jadi dilakukan karena Lintian merasakan adanya keanehan yang bersumber dari kedalaman hutan. Yang ternyata aura kuat itu bersumber dari sosok monster bunga merah. Jadinya karena ceritanya sudah usai, maka kita langsung masuk aja ke spoiler untuk episode selanjutnya. Pada cuplikan episode selanjutnya bisa dilihat monster ini dapat dikatakan sangatlah kuat. Di mana Lintian saja sampai tersedot oleh kekuatan si monster. Tapi keanehan kembali terjadi pada tubuh Lintian di mana sebuah segel yang ada di tangannya tiba-tiba aktif. Membuat akhirnya Lintian berhasil keluar dari cengkramannya. Ternyata segel di tangan Lintian selain memiliki kekuatan magis yang sangat kuat, juga bisa digunakan meningkatkan kultivasinya. Dan diceritakan pula Lintian yang telah berhasil mengalahkan monster itu, dia pun langsung kembali ke akademi dan akhirnya menjadi juaranya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kita tunggu aja di episode selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.